Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikata alla takhufu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Waqila wa man aba ya Rasulullah? Qala wa man ati'uni fa yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, ahlul kajian Jumat pagi yang dimuliakan Allah, terkhusus kepada Tra Ahmad Suryo yang ada di Desa Jatingarang, Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi Allah nikmat yang sangat mahal, yaitu berupa sehat dan sempat. Sehat kita jasmani alhamdulillah bugar dan tetap beriman rohaninya. Sempat karena kesempatan pagi ini kita bisa berwajah untuk saling tatap muka dan saling menyimak, saling memperbaiki dan saling mawas diri. Pada kesempatan ini terlebih dahulu saya sampaikan inti hadis dari yang saya baca tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga ila man aba, kecuali yang enggan atau yang tidak mau. Qila, ditanyakan oleh para sahabat, waman aba ya Rasul? Lalu siapa di antara kita ini yang tidak mau masuk surga atau yang enggan masuk surga ya Rasul? Qala, dijawab oleh Rasulullah, waman ati'uni wa yadkhulul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, termasuk ajaran-ajaran Rasulullah, yaitu al-Islam, Al-Quran dan hadis, Fayatul Jannah, itulah yang akan masuk surga. Paman asoni faqad aba.
barang siapa yang menolak, barang siapa yang tidak mau melaksanakan ajaranku itu, faqad aba, maka itulah sungguh orang yang enggan. Sahabat itu yang dimuliakan Allah, jelas Rasulullah tadi bersabda seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari ada, dalam hadis riwayat Muslim ada, Abu Daud juga ada. Hadis ini masyhur dan sahih. Yang menyampaikan kabar gembira bahwa kita selaku umat dari Rasul Muhammad SAW yang hidup di zaman ini dan juga umat Rasul yang hidup pada zaman dulu, sahabatun min awalin, dari zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman para tabi'in dan terus zaman para khulafaur rasyidin sampai zaman raja-raja dan zaman Indonesia merdeka sampai masa reformasi ini yang Islam semuanya akan masuk surga. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Tapi Rasulullah masih mengecualikan tidak semua dari umatnya itu yang masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, sabda Rasul. Jadi di antara kita ini ada yang tidak mau surga. Ayo, ngaku. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ibu-ibu atau bapak-bapak ada tidak mau surga. Nah, kalau tidak mau surga kemana? Maunya ke neraka. Kalau ada yang demikian, nah untuk bilaimin tadi. Maka ditanyakan oleh para sahabat sampai gumun, sampai heran. Kenapa kok di antara kita, ya termasuk zaman sahabat ya tentunya sahabat, dan yang masuk zaman kita ini, ya di antara kita ini, kok ada yang enggan masuk surga? Siapakah itu? Ya Rasul. Rasul menjawab, barang siapa yang atiuni taat kepadaku, kepada Rasulullah SAW, artinya dia Islam, bersyahadat, bersolat, berpuasa, berzakat, dan berhaji, serta amal muamalah yang lain, berdagang, pegawai, tentara, semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya terserah tidak mau, tidak Anda. Tapi sabda Rasul semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lah yang mau itu nanti pahalanya. Selamat yang diharapkan. Yang tidak mau ya monggo. Alhamdulillah kita semuanya sudah Islam, sudah bersyahadat. Ada yang hanya baru 1 kali ketika hijab, ada yang banyak kali karena setiap hari dalam sholat itu dilaksanakan atau dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang saya sembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dia menjalankan sholatnya, melaksanakan sholatnya dengan tertib, sholat fardunya, subuh 2 rakaat, 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 2 rakaat. Ditambah sholat tatawwu atau qobliyah ba'diyah. Qobliyah subuh 2 rakaat. Subuh tidak ada ba'diyah
dan Tuntunan Rasul. Qobliyah luhur 2 rakaat. Ba'diyah luhur 2 rakaat. Qobliyah asar 2 rakaat. Asar juga tidak ada ba'diyahnya. Maghrib 2 rakaat qobliyahnya. Ba'diyahnya juga 2 rakaat. Isya qobliyahnya 2 rakaat dan ba'diyahnya 2 rakaat. Sholat tahu. Juga sholat lain yang utama adalah sholat tahajud. Itu merupakan nafilah bagi Anda semua, tambahan pahala dan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam sholat. Kemudian sholat Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jum'ah dan sebagainya. Dia juga puasa atau saum, ada puasa wajib yaitu puasa Ramadan, ada puasa sunnah lainnya 6 hari minal Syawal, 6 hari di bulan Syawal ini hampir habis. Siapa yang belum harus segera diselesaikan, yang belum selesai melaksanakan. Dan puasa-puasa lain, dan dia keempat berinfak, bersedekah, tidak pelit, saling berbagi harta atau berbagi hasil panen kepada kerabatnya, kepada jiran atau tetangganya, kepada fakir miskin, kepada sesama umat muslim yang lain. Berbagi. Ada yang wajib namanya zakat. Zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Yang sunnah itu namanya sedekah, ada infak, ada sedekah, ada zakat dan sebagainya. Dan yang kelima melaksanakan haji. Itulah orang-orang yang betul-betul takwa kepada Rasul Muhammad SAW. Kemudian siapa yang enggan? Yang enggan itu antara lain adalah umat yang tidak melaksanakan sholat. Subuh tidak, duhur tidak, asar tidak, maghrib tidak, isya tidak, apalagi sholat tahu dan sholat tahajud tidak belas. Itu termasuk orang yang enggan masuk surga. Orang yang penait, cetil, bakhil, senadu domba, itu juga orang-orang yang enggan masuk surga. Mari sekali lagi, jadilah umat Islam yang benar-benar Islam, yang ingin masuk surga. Marilah segera kita beramal yang sebaik-baiknya. Jangan enggan, jangan malas, ya. Terutama anak-anak mudaku, mari sholat ditegakkan. Sholat itu tanhan fahsya' wal munkar, bisa mencegah kekejian dan kemungkar. Kekejian itu perbuatan yang condong kepada maksiat. Mungkar itu condong kepada kekafiran atau syirik. Nah, pertahankan Islam kita. Mari kita beristiqomah. Mari kita teguh pendirian. Mari kita berprinsip. Kita punya prinsip, punya keinginan yang kuat, ingin masuk surga Allah bersama Rasul Muhammad SAW. Jangan seenaknya sendiri, jangan semau gue. Hidup ini yang semau gue tidak bermanfaat. Jadikan umur Anda, mumpung masih sempat, jadilah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian dulu seri 1, 15 menit kurang dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.